Build with AI ini menjadi satu dari 4 event besar yang nanti akan diadakan masing-masing chapter Google Developer Group. Dan salah satu yang ada di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia adalah YDG Semarang ini. Jadi ini bukan masalah FOMO, bukan masalah kita kelihatan canggih pakai AI, bukan masalah kita flexing atau ketinggalan zaman, tapi bikin impact dan proof to yourself, to ourselves that we can empower AI and make impact more positive. Realita dari perusahaan ya di level enterprise itu ternyata ada 80% data itu tidak dianalisa dengan baik gitu ya. Sangat butuh ya untuk kita melakukan SQL expert. Nah kalau kita menggunakan agent itu kita tinggal ketik aja pakai bahasa manusia ya, nanti otomatis ya agent ini akan menerjemahkan ke bahasa SQL gitu ya. Coding tuh nggak ngelupain cara coding manual, tapi lebih kepada kita belajar membuat sesuatu dengan cara yang lebih smart dan lebih efisien. Gitu. Kita jangan jadikan AI itu sebagai pengganti programmer, bukan, tapi itu sebagai asisten kita. Itu yang mindset yang harus kita pahami dulu. Mungkin sekarang dalam perspektif bagaimana kita membawa model AI-nya ke device masing-masing ya. Kalau tadi sebelumnya di sesi-sesi yang build with AI vibe coding atau mungkin menggunakan ADK, AI-nya ada di cloud ya. Nah sekarang mungkin AI-nya kita coba bawa ke device laptop lah dalam konteks ini ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman. Saya adalah salah satu VDE Cloud di khusus di data. Saya adalah data engineer di Accenture. Build agentic AI with vibe code with easily using Google ADK and BigQuery. Ya, kesannya adalah saya lihat para pesertanya antusias untuk belajar tentang agentic AI ya, khususnya ya dengan menggunakan vibe coding juga. Tadi saya lihat ada beberapa peserta yang antusias untuk menanyakan, dan banyak pertanyaannya juga udah ke level tingkat lanjut gitu ya. Jadi saya lihat ini pesertanya sudah tahu dasarnya dan juga ingin belajar untuk lebih lanjut lagi mengenai agentic AI apps yang levelnya adalah level production. Oke, kalau dari saya untuk bagi teman-teman ingin belajar AI, pertama ya harus tahu dulu ya mungkin cara kerjanya seperti apa, lalu habis itu langsung coba praktek ya. Dan juga sekarang ini ada pergeseran ini ya, pola ya, yang awalnya kita tuh harus tahu cara kerja, ngoding dan seterusnya ya. Sekarang ini kita tuh harusnya tidak udah mengurangi untuk bagian yang coding ya. Jadi kita ini harusnya belajar jadi arsitek, harus juga PM juga, project manager dan QA. Kenapa? Karena untuk coding sendiri itu sudah dihandle oleh AI, dan kita tugas adalah mengarahkan AI tersebut agar bekerja dengan baik. Itu tugasnya role arsitek. Lalu tugasnya role PM ini, project manager, adalah kita yang membuat timelinenya project itu kira-kira sampai selesai kapan, dan kita juga yang harus memvalidate apa yang dikerjakan oleh AI, itu perannya QA. Namanya Wardani Sulistiawadi atau biasa dipanggil Dani. Kalau dalam satu kata saya pilih kata fantastik. Kesannya luar biasa ya. Antusiasme teman-teman itu begitu luar biasa. Jadi saya berikan materi nih segini, tapi mereka udah bisa lari kemana-mana. Itu menunjukkan bahwa mereka nggak hanya terpaku dengan apa yang ada di materi yang saya sampaikan, tapi mereka bisa nyari dan mengembangkan sendiri dalam waktu 1 hari ini loh.
Ya, buat teman-teman yang baru belajar terkait AI, spesifiknya di sini vibe coding, tetap aja belajar tradisional codingnya, jangan dilupakan. Nah, sekarang sudah ada AI, apa aja itu bisa dibikin. Tetapi yang teman-teman perlu asah, yang pertama, teman-teman perlu mengasah cara QA. Yang kedua, cara manajemennya. Jadi bagaimana manajemen projectnya itu. Kemudian yang nggak kalah penting nih teman-teman, yang harus dicatat banget nih, teman-teman harus belajar latihan public speaking atau ngobrol lah gitu. Jadi kalau sekarang bikin aplikasi itu udah gampang itu teman-teman. Nah, yang susah itu adalah memasarkan dan mengenalkan produk kita. Jadi mau sebanyak apapun aplikasi kita, ya kalau kita nggak jago ngomong, nggak jago memasarkan, ya sia-sia dong. Ya, saya nama lengkap Muhammad Gifari, sebagai Google Developer Expert AI, dan bisa dibilang sebenarnya masih anak baru juga di Google Developer Expert, baru join di tahun kemarin, dan juga baru juga nih mampir ke Semarang ke acaranya teman-teman GDG. Ya, senang banget bisa berpartisipasi di event Build with AI GDG Semarang kali ini. Antusias ya kali ya, karena kebetulan tadi mengikuti juga dari sesi awal ya, yang menurut saya lumayan mencakup banyak aspek, baik dari aspek mengembangkan suatu produk menggunakan AI, jadi AI sebagai teman kita sebagai builder, sampai mungkin tadi di sesi saya yang terakhir tadi fokus kepada bagaimana making the AI itself gitu ya, dan antusiasmenya luar biasa, interaksinya juga tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya merasa teman-teman di Semarang developernya ya canggih juga ya. Jadi ya senang bisa interaksi dengan para komunitas developer di sini. Ya, kayaknya mungkin sekarang era di mana kita mesti sering eksperimen, sering coba sih, sering belajar dengan perkembangan AI yang bisa dibilang cepat banget sekarang ya. Saya pribadi pun mungkin tergagap-gagap juga gitu, walaupun dengan background sebagai AI researcher, developer gitu, tapi kayaknya nggak mungkin kita bisa terus berkembang kalau kita tuh nggak nyoba lah gitu ya. Jadi keep exploring, dan mungkin setelah itu cari kira-kira problem apa dari teman-teman semua yang paling meter buat di solve gitu ya, dan bisa mulai dari situ dan ya menggunakan teknologi AI ya buat bisa benar-benar menyelesaikan masalahnya dan meningkatkan produktivitas ya. Halo, namaku Raffi. Aku Haider. Aku Iyaf. Aku Baska. Gue Rano. Aku Mahen. Dan saya Hanif. Inspiratif. Vibe. Kesan-pesannya itu sangat inspiratif untuk sesi ini, emang benar-benar sangat bermanfaat untuk yang dari pemula hingga mahir juga oke sih untuk menggunakan AI Studio ini, seperti itu. Ya, sepakat dengan opini Mas Iyaf juga. Ya, tadi juga banyak teman-teman dari komunitas juga yang share terkait project yang dikerjakan selama beberapa jam tadi itu ya. Itu juga istilahnya yang dibuat tadi bagus-bagus juga ya. Ada tracker MBG, kemudian ada juga MCP katalog kayak gitu ya. Ya mungkin kayak gitu sih dari saya. Oke, pesan singkat, mungkin terus belajar karena sekarang ada AI. Harapannya semoga AI akan membantu kita daripada ngehilangin task kita gitu ya sebagai developer kayak gitu. Mungkin kalau dari aku mungkin be wise sih buat utilize AI, terus mungkin big purpose-nya jangan untuk membantu pekerjaan tapi untuk membantu melatih skill kita sih. Saya sih mending selalu support produk Google itu aja. Terima kasih.
harapannya semoga dari event kali ini dan kedepannya teman-teman di sini bisa lebih percaya diri untuk menggunakan AI dan untuk lebih berpikir membangun produk-produk yang ya membantu di masa depan. Gitu sih dari aku. Halo, kenalin aku Selviana dan aku Devina. Seru banget sih menurut aku. Aku menarik. Kalau menurut aku seru banget karena ternyata yang bisa belajar ngoding itu nggak cuma dari jurusan teknik, tapi ternyata di aku jurusan ilmu komunikasi tetap menarik dan seru banget. Ya bener banget, dan juga aku dari jurusan bisnis digital itu bisa tambah pengalaman dan ilmu. Gimana sih cara ngoding yang benar dan gimana ilmu-ilmu baru buat aku, begitu sih. Untuk saat ini menurutku ini udah oke banget, dan untuk kedepannya semoga semakin bisa berkembang, sukses, dan semakin ramai ya, betul. Gak cuma dari anak teknik aja, karena kita aja juga bisa daftar dan rasain seru banget. Kalian harus coba. Halo, namaku Anthony Victory, biasa dipanggil Anton. Paten kali. Aku bener-bener ini sih ngerasain kalau ya banyak yang aku dapat dari acara ini. Jadi nggak sia-sia deh aku ngeluarin uang pendaftaran. Jadi di sini tuh meskipun aku expert, ya memang aku backgroundnya dari IT, tapi aku ngerasa ternyata pengalamanku kurang. Karena ternyata ternyata ada teknologi baru loh di sini. Jadi cara makainya gini. Terus gini dikasih gratis lagi sama panitianya. Pokoknya panitia the best. Kalau dari aku semoga GDG Semarang terus lebih improve, lebih berkembang dalam segala hal supaya nanti bisa menjangkau kota-kota lain juga di Jawa Tengah ini yang mungkin cuma di Semarang aja. Jadi harapannya nanti di kota-kota lain juga bisa terjangkau. Sama banyakin juga acara kayak gini supaya kan kita lebih banyak insight gitu.